guys, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di podcast masalah-masalah publik. Aku Andin di sini bersama dengan teman-teman dari angkatan 2024. Bisa boleh perkenalkan dirinya? Halo semuanya, aku Birgita Berginting dari AP24. Halo semuanya, aku Herdi Asya, biasa dipanggil Herdi dari AP24. Oke. Nah, kita udah kenalan nih teman-teman. Di sini kita bakal bahas tentang hilirisasi dan industrialisasi dalam konteks masalah-masalah publik. Oke, boleh coba kita bakal bahas apa nih? Jadi kita bakal bahas yang tadi udah sempat Kak Andin mention teman-teman. Kita akan bahas hilirisasi dan industrialisasi. Nah, secara sederhana hilirisasi itu adalah proses ketika bahan mentah diolah menjadi produk yang bernilai tambah menjadi lebih tinggi, teman-teman. Nah, sedangkan industrialisasi itu lebih luas lagi. Nah, lebih luas lagi itu seperti apa? Industrialisasi ini memastikan seluruh rantai proses dari bahan mentah, pengolahan sampai produk akhir berjalan secara terintegrasi. Nah, di Indonesia ini hilirisasi itu bukan cuma soal menambah nilai ya, tetapi juga strategi untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan impor gitu Kak. Oke, kira-kira nih teman-teman, kan tadi sempat aku singgung kalau misalkan ini tuh kita mengarah ke konteks masalah-masalah publik. Kira-kira dari tema kita hari ini apa aja sih yang bisa kalian hubungkan gitu tema ini dengan masalah-masalah publik? Jadi kalau kita udah bahas hilirisasi dan industrialisasi ini tentunya penting ya. Contohnya kalau apalagi di Indonesia ini ya, seperti yang udah di-mention Dita sebelumnya, kalau hilirisasi ini proses mengolah bahan mentah menjadi bahan yang sudah jadi atau bahan yang lebih bernilai. Nah, kalau ini nggak diterapin di Indonesia tuh tentu saja ini ngilangin potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Contohnya itu kayak seperti kita menjual bahan mentah nih ke luar negeri, contohnya ke negara lain atau ke Singapura lah. Nah, bahan mentah itu tuh kemudian diolah oleh negara tersebut menjadi bahan yang sudah jadi. Nah, saat kita membeli bahan mentah tersebut tuh tentu saja harganya berlipat-lipat lebih mahal daripada saat kita menjual barang tersebut ke negara yang mengelola tersebut. Nah, tentu saja itu merupakan sebuah kerugian ya. Apalagi di Indonesia ini yang penuh dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, kenapa sih hilirisasi ini penting untuk dilakukan? Karena manfaatnya itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan investasi asing Indonesia di tingkat nasional, internasional. Oke, kira-kira teman-teman punya contohnya nggak nih di Indonesia sudah menerapkan hilirisasi dan industrialisasi ini seperti apa? Nah, sebenarnya kita ada dan ada datanya juga Kak. Nah, boleh. Oke, nah untuk sektor energi dan migas sendiri, hilirisasi itu juga sudah mulai diperkuat Kak. Jadi, menurut data Kementerian ISDM, program biodiesel itu B40 saja sudah diproyeksikan membuka lebih dari 1,3 juta lapangan pekerja dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. Nah, selain itu ya teman-teman, modernisasi kilang dan industri petrokimia juga didorong supaya Indonesia tidak terus-menerus menjadi negara yang mengimpor produk jadi, tetapi bisa menjadi produsen utama kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara khusus ya teman-teman, khususnya di daerah kita nih di Banten, investasi energi dan petrokimianya itu sudah cukup meningkat secara pesat Kak. Nah, menurut Antara News, realisasi investigasi migas di Banten sendiri bahkan udah mencapai 103,85 triliun. Wow, itu banyak banget sih. Iya, nominal yang besar juga kan, atau setara dengan 173% dari target nasional. Jadi data ini tuh membuktikan kalau Banten itu tuh sebenarnya bukan pemain kecil Kak, tapi bisa menjadi simbol penting dalam hilirisasi energi dan industri besar lainnya, seperti itu. Nah, Kak, mungkin saya izin menambahkan ya, Boleh. kenapa sih hilirisasi ini dan industrialisasi penting di wilayah Banten ini? Nah, karena kan wilayah Banten ini posisinya sangat strategis ya, dekat dengan pusat ekonomi
Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya. Tuh. Nah kan dengan dilakukan hilirisasi ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam wilayah tersebut, wilayah Banten ini. Nah dengan posisi yang geografis yang strategis ini dan memiliki banyak kawasan industri, potensi sumber daya dan industri Banten juga dapat dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan juga menarik investasi. Dari yang kalian sebutin tadi nih kan jumlahnya cukup besar ya, berarti memang sudah banyak contoh-contoh yang ada di Banten, industrialisasi maupun hilirisasi ini. Nah kira-kira masalahnya nih teman-teman, ada nggak sih dalam implementasi dari tema kali ini, hilirisasi dan industrialisasi ini, kira-kira ada masalahnya nggak sih? Untuk masalah itu pasti mungkin ada ya Kak, nggak ada yang sempurna. Iya, sempurnanya pasti selalu ada masalahnya. Nah di sini kita udah mungkin mencari tahu gitu ya, sedikit dari masalah. Nah di situ ada investasinya yang besar Kak. Nah selain investasinya yang besar, itu berarti tantangannya perlu diwaspadai seperti itu. Misalnya kayak ketergantungan teknologi asing di smelter. Itu kan bisa menjadi tumpang tindih ya Kak, dari perizinannya sampai serapan tenaga kerja lokal yang belum optimal. Terus dengan data ini bisa menunjukkan bahwasannya kalau hilirisasi itu tidak bisa hanya mengejar angka investasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan pemerataan pembangunan kayak gitu Kak. Oke, kira-kira kalau dari Herdi gimana nih? Ada masalah lagi nggak nih? Kalau dari saya paling ini menurut dari data DPMPTSP Banten ini sudah melaporkan bahwa sektor perikanan di Provinsi Banten ini pastinya sudah menunjukkan perkembangan yang pesat. Jadi sudah berkembang melalui investasi pada perikanan tangkap itu sudah tercatat sekitar 2,24 triliun. Sedangkan investasi budidaya mencapai 2,49 triliun. Nah, dengan berbagai komoditas unggulan seperti udang faname, ikan kerapu dan juga rumput laut juga telah mulai diproses menjadi produk olahan. Nah ini tuh menunjukkan bahwa upaya hilirisasi di sektor perikanan di Banten ini sudah mulai memberikan hasil nyata dan mulai mendorong nilai tambah ekonomi di daerah tersebut. Oke, nah dari masalah-masalah yang udah disebutin tadi nih, dari teman-teman sendiri, gimana sih caranya hilirisasi dan industrialisasi ini tetap berjalan dan bisa mengantisipasi masalah-masalah yang ada? Kira-kira rekomendasi dari teman-teman ini seperti apa? Nah untuk rekomendasi kebijakan mungkin ya kayak untuk rekomendasi Boleh. kebijakan dari kita sendiri itu bisa ini kali ya, supaya hilirisasinya itu benar-benar memberikan manfaat ke masyarakat. Mungkin kita ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Bisa dari memperkuat tata kelola lintas sektornya, terus juga memperluas investasi sampai wilayah selatan ya. Terus bagaimana sih kita tuh meningkatkan pelatihan vokasi untuk tenaga kerja lokal gitu. Terus bisa juga dengan memperketat pengawasan lingkungannya. Selain itu kita bantu support juga kali ya ke UMKM-nya gitu. Karena kan mereka tergabung dalam nilai rantai industri juga kan. Nah mungkin dengan cara ini hilirisasi itu tidak hanya menguntungi industri besar, tapi juga masyarakat yang ada di daerah. Oke. Lalu ini juga nih Kak, menurut secara nasional dari keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tuh tentang Satgas hilirisasi itu sesungguhnya harus diperkuat ya agar koordinasi antara SDM dan juga pemerintahan daerah itu jadi lebih solid lagi. Cukup dari teman-teman? Mungkin itu aja kali ya Her ya topik pembahasan kita Kak. Oke, cukup bagus ya teman-teman. Mungkin dari kita bertiga cukup sekian. Dari aku Andin, Dari aku Gita. Dari aku Herdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.